Aku ke kalian, inilah 8 ninja legendaris di Naruto yang jarang diperlihatkan. Yang pertama adalah Sasuke Sarutobi. Buat kalian yang sudah lupa atau belum tahu, Sasuke Sarutobi merupakan ayah dari Hiruzen Sarutobi. Mulai dari serial Naruto sampai sekarang di Boruto, penampilannya masih belum terungkap. Namun, namanya sering-sering disebut dan dikatakan kalau Sasuke Sarutobi ini merupakan shinobi yang jenius. Makanya, tidak heran kalau anaknya Hiruzen juga sangatlah jenius. Mikoto Uchiha menamai anaknya dengan Sasuke, berharap kalau anaknya nanti punya keahlian dan kemampuan menyamai Sasuke Sarutobi. Yang kedua, Ashina Uzumaki. Buat kalian yang sudah lupa, Ashina ini merupakan pemimpin klan Uzumaki. Sebagai seorang pemimpin, tentunya Ashina ini kuat dan bijaksana. Namun, sayangnya informasi soal Ashina tidaklah banyak. Soalnya, ia sudah mati bersama dengan pembantaian klan Uzumaki. Mengingat Ashina berteman dekat dengan Hashirama, tentunya para penggemar penasaran soal cerita Ashina ketika dia masih hidup. Yang ketiga ada Hanzo. Ia yang satu ini merupakan pemimpin dari Amegakure. Sebelum dibantai oleh Nagato, ia merupakan sosok yang sangat kuat. Bahkan 3 Senin saja kewalahan ketika menghadapi Hanzo. Namun sayangnya karena Hanzo ini sudah mati, jadi informasi lain soal dirinya atau kisah hidupnya secara lengkap tidak begitu diperlihatkan. Pastinya akan menarik kalau ada yang menceritakan kisah Hanzo secara detail. Yang keempat ada Kinkaku dan Ginkaku. Kedua kakak beradik ini merupakan ninja hebat dari Kumogakure. Menurut ceritanya, Kinkaku dan Ginkaku pernah berhadapan dengan Kurama. Makanya mereka memiliki cakra Kurama. Terus mereka berdua juga penyebab kematian Tobirama Senju. Tapi sayangnya pertarungan antara Kinkaku dan Ginkaku melawan Kurama serta Kinkaku dan Ginkaku melawan Tobirama tidak pernah diperlihatkan. Yang keempat ada Kagami Uchiha. Pria yang satu ini merupakan ayah dari Shisui Uchiha. Alasan kenapa Kagami bisa masuk ke dalam daftar ini karena ia merupakan satu-satunya Uchiha yang dianggap baik oleh Tobirama. Padahal kita tahu kalau Tobirama ini sangat membenci Uchiha. Melihat fakta tersebut, tentunya kita semua penasaran dengan kisah Kagami semasa hidupnya. Kenapa dia bisa diakui oleh Tobirama? Yang keenam ada Might Guy. Pria yang satu ini merupakan ayah dari Might Guy. Ia muncul dalam flashback Hatake Kakashi. Dai ini tidak seperti Guy karena dia tidak menguasai ninjutsu. Dai pun menjadi genin abadi. Walau begitu, ia sangat kuat dan juga positif. Namun karena Dai ini cuma muncul dalam flashback saja, jadinya dia tidak begitu disorot. Padahal akan sangat seru kalau dia diperlihatkan. Yang ketujuh ada Sakumo Hatake. Pria yang satu ini merupakan shinobi kuat yang berasal dari desa Konoha. Ia juga merupakan ayah dari Kakashi. Sakumo ini muncul dalam flashback Kakashi sama seperti Dai. Menurut ceritanya, Sakumo ini merupakan ninja yang membunuh orang tua Sasori. Lalu ia juga terkena insiden yang membuatnya bunuh diri. Melihat fakta tersebut, tentunya kita penasaran akan cerita Sakumo ini secara detail. Yang kedelapan ada Blue Bee. Pria yang satu ini merupakan Jinchuriki ekor 8 sebelum Killer Bee. Sebagai seorang Jinchuriki, tentunya Blue Bee mengalami masa-masa yang sulit. Menurut ceritanya, Blue Bee bisa menjadi Jinchuriki karena Raikage terpaksa menyegel ekor 8 ke dalam tubuh Blue Bee. Namun sayangnya, karena gangguan dari Orochimaru, ekor 8 yang ada di dalam tubuh Blue Bee mengamuk dan Blue Bee mati karena kejadian tersebut. Ia pernah berkata bahwa menjadi seorang Jinchuriki berarti hidup menyendiri dan kesepian. Mendengar perkataan Blue Bee, tentunya kita akan penasaran dengan masa kecil dari Blue Bee. Tahukah kalian, inilah 5 shinobi yang sudah melampaui kekuatan gurunya. Yang pertama ada Gaara. Gaara seringkali diperlihatkan sebagai salah satu karakter terkuat dalam serial Naruto. Kemampuannya terhadap pengendalian pasir benar-benar sangat luar biasa. Dia bahkan mampu untuk memberikan perintah yang beragam kepada pasirnya, seperti menghancurkan siapapun yang berani mengejek dirinya dan juga mimpinya. Dengan kekuatan itu, Gaara benar-benar menjadi sosok yang tidak terhentikan. Kekuatan dahsyat dari Gaara sendiri sudah bisa kita lihat sejak dia masih kecil, terutama saat dia terlibat dalam ujian Chunin. Berkat kekuatan ini pun Gaara berhasil melampaui gurunya Baki. Meskipun di sepanjang serial Naruto kita tidak melihat kekuatan penuh Baki, namun tentunya dia cukup kuat untuk kemudian melatih tim Gaara. Dan sekarang Gaara berhasil menjadi kaki terkuat dalam sejarah desa Suna. Yang kedua ada Shikamaru Nara. Shikamaru adalah penasihat langsung bagi Naruto Uzumaki, dan dia sebelumnya pernah menjabat menjadi penasihat Hokage ke-6, yaitu Kakashi. Dengan kecerdasan yang tinggi, tidak banyak orang yang selalu memperhitungkan semuanya dan juga memiliki karakter setenang Shikamaru. Menurut Kakashi, Shikamaru bahkan bisa saja menjadi Hokage di kemudian hari, tapi dia tidak memiliki kekuatan seperti Naruto atau Sasuke. Seperti halnya Gaara, kecerdasan dari Shikamaru memang sudah terlihat sejak dia masih menjadi genin tim Asuma. Bahkan Shikamaru adalah shinobi paling cerdas di generasinya. Asuma sendiri mengakui kecerdasan Shikamaru. Dia pun akhirnya berhasil melampaui kekuatan dari Asuma pasca kematiannya di tangan Hidan. Terbukti bagaimana Shikamaru berada di posisinya saat ini. Yang ketiga ada Uzumaki Nagato. Nagato merupakan salah satu karakter dari negara hujan yang bergabung dengan Akatsuki selain Susokonan dan Pain. Dia berhasil membangkitkan matahari Negannya
sejak masih kecil. Nagato terus mengembangkan kemampuan tersebut sampai kemudian dia memberi mata Rinnegan-nya kepada Six Path of Pain. Nagato sendiri sebenarnya murid dari Jiraiya. Sayangnya setelah Nagato memilih jalannya sendiri, dia pun kemudian menjadi jahat. Nagato benar-benar melupakan apa yang sudah Jiraiya ajarkan. Meskipun di sisi lain Jiraiya sendiri mengakui kesalahannya. Terlepas dari hal tersebut, Nagato benar-benar sudah melampaui kekuatan dari sang guru, apalagi setelah dia memiliki Dojutsu Rinnegan. Jika dia mau, mungkin bisa saja Nagato menghabisi gurunya sendiri. Yang keempat ada Uchiha Sasuke. Sasuke merupakan satu-satunya yang tersisa dari pembantaian klan Uchiha oleh Itachi. Dia tumbuh dengan rasa benci yang mendalam kepada kakaknya tersebut. Meskipun pada akhirnya dia bisa membalaskan dendamnya kepada Itachi, dia juga merupakan satu-satunya shinobi yang mampu menandingi kekuatan Naruto dalam pertarungan. Sasuke sudah berkembang menjadi seorang shinobi yang sangat luar biasa, bahkan bila membandingkannya dengan keluarga Uchiha lainnya. Dia dan Naruto merupakan mantan dari murid Kakashi, yang mana setelah petualangan dan perkembangan kekuatan Sasuke selama ini, dia sudah berhasil melampaui jauh kekuatan Kakashi. Puncak kekuatan Sasuke sendiri adalah ketika dia berhasil mendapatkan cakra Six Path dan mengaktifkan Rinnegan. Yang kelima ada Naruto Uzumaki. Selain Sasuke, contoh nyata bagaimana murid berhasil melampaui kekuatan gurunya adalah Uzumaki Naruto. Sang protagonis utama dalam seriesnya memang diketahui merupakan salah satu karakter terkuat di seluruh franchise ini. Naruto sudah mendapatkan kekuatan Six Path Sage Mode berkat Hagoromo Otsutsuki. Hal ini belum lagi ditambah oleh kekuatan yang diberikan oleh Kurama, sang monster ekor 9. Meskipun Kurama tidak lagi bersama Naruto, kekuatannya masih tetap saja berada di atas level dari sosok Kakashi yang merupakan seorang gurunya. Bahkan level kekuatan Naruto pun berada di atas level Jiraiya, guru lain dari Naruto selain Kakashi. Kekuatan yang dia miliki cukup untuk bisa mengalahkan Momoshiki Otsutsuki. Bahkan dia juga mengalahkan Ishiki meskipun harus mengorbankan nyawa Kurama. Tahukah kalian, inilah 7 ninja mata-mata terbaik di anime Naruto dan Boruto. Yang pertama ada Jiraiya. Seperti yang kita ketahui, Jiraiya merupakan salah satu dari 3 Sannin legendaris. Ia juga merupakan sosok yang sangat penting bagi Naruto Uzumaki. Menurut ceritanya, meskipun Jiraiya ini mesum dan konyol, tapi nyatanya ia kuat dan juga pintar. Buktinya, Jiraiya menjadi seorang penulis dan bepergian ke berbagai tempat untuk mengumpulkan informasi. Ia juga pernah mendapat misi ke Amegakure untuk mencari lokasi Akatsuki. Yang kedua ada Itachi Uchiha. Sesuai dengan namanya, karakter yang satu ini merupakan bagian dari klan Uchiha dan ia juga merupakan kakak bagi Sasuke Uchiha. Menurut ceritanya, Itachi ini sudah hebat sejak kecil. Buktinya ia sudah menjadi bagian Anbu ketika masih muda. Meskipun Itachi ini sudah bergabung dengan Akatsuki, tapi ia tetap memberikan informasi kepada Hiruzen tanpa ketahuan dengan tujuan untuk melindungi Konoha dan adiknya. Yang ketiga ada Kabuto Yakushi. Karakter yang satu ini merupakan salah satu pelayan Orochimaru. Pada awal kemunculannya, Kabuto ini tidak begitu dilirik, tapi sebenarnya ia merupakan sosok yang penting untuk cerita utama. Kalau kamu ingat, ketika ujian Chunin, Kabuto pernah menyamar sebagai ninja desa Konoha. Ia juga sempat memberikan bantuan kepada tim 7 saat ini, tapi faktanya ia merupakan kaki tangan Orochimaru. Selain itu, Kabuto juga sering berpindah tempat tanpa diketahui. Yang keempat ada Sai. Seperti yang kita ketahui, Sai merupakan salah satu anggota tim 7. Ia bergabung dengan tim 7 sebagai pengganti Sasuke. Sama seperti Sasuke, Sai juga merupakan sosok yang dingin dan sulit tersenyum, tapi seiring berjalannya waktu, sifatnya mulai berubah. Menurut ceritanya, Sai pernah menjadi pengantar pesan. Ia menjadi jembatan antara Hokage dengan Danzo dan Danzo dengan Orochimaru. Ketika awal ia muncul, Sai masih menjadi bagian dari Anbu Root, sehingga misi yang ia dapatkan selalu ia laporkan kepada Danzo. Yang kelima ada Zetsu. Berbeda dari karakter sebelumnya yang merupakan seorang manusia, Zetsu ini merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Kaguya Otsutsuki. Zetsu hitam dan Zetsu putih, keduanya sama-sama memiliki kemampuan memata-matai yang hebat. Mereka bisa menembus benda padat. Karena kemampuannya tersebut, Zetsu memiliki peran sebagai pengumpul informasi untuk Akatsuki. Yang keenam ada Hanare. Mungkin kita sudah lupa dengan karakter yang satu ini. Tentunya hal tersebut cukup wajar karena ia cuma muncul di filler saja. Meski begitu, ia merupakan mata-mata yang hebat dari desa Zomae. Alasannya karena ia bisa memasuki desa Konoha dengan mudah. Bahkan Hanare bisa menahan siksaan dari Ibiki untuk tidak membocorkan hak soal desanya. Bukan cuma itu saja, ia juga memiliki kemampuan untuk menjaga ingatannya supaya tidak ada yang bisa memasuki ingatannya. Dan yang ketujuh ada Kashin Koji. Kali ini kita akan memasuki era Boruto. Seperti yang kita ketahui, Koji merupakan kloningan yang menggunakan DNA Jiraiya. Hal ini bisa kita lihat dari penampilan dan teknologi Koji yang mirip dengan Jiraiya. Mengingat Jiraiya merupakan seorang ninja mata-mata terbaik desa Konoha, dan karena Kashin Koji memiliki DNA Jiraiya, tentunya tidak aneh kalau kemampuan Koji dalam memata-matai setara atau sedikit di bawah Jiraiya.